Selamat pagi. Selamat semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kayaknya kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, meminta Selin boleh pimpin kita dalam doa, Nah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar. Tuhan, tolong berkati kami. Tuhan, tolong berikan kepintaran kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bilang apa sama Selin? Oke, baik. Hari ini Mem mau cek dulu sudah siap belajar belum ini? Oke, sikap duduknya ya. Mem akan kirimkan presensi kehadirannya. Tepuk PPK. Mandiri. Yes. Oke. Thank you sudah melakukannya. Baik, Mem akan mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu tujuannya setelah membaca cerita di Google Doc dan berdiskusi kelompok, kalian dapat menemukan informasi tentang tema, tokoh, peristiwa, inti cerita, dan pesan moral dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan tentang sebuah cerita dengan tepat. Yang ketiga, tentang dampak buruk penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan teliti. Oke, kita mulai dari yang pertama, mengamati gambar. Kira-kira ini gambar pekerjaannya tentang apa ya? Mem akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, Mem akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Mem akan break room. Silakan join ke kelompoknya, Nah. Silakan kalian berdiskusi dengan link yang akan Mem bagikan. Untuk kelompok 1, benar Mem. Kelompok 1, Mem akan bagikan link di chatnya. Selove, silakan kamu share screen, bagikan, silakan diklik dan share screen. Nanti teman-teman lain diskusi untuk menjawab soalnya ya. Silakan kalian boleh berdiskusi, Nah. Mem tinggal ya, silakan dikerjakan dulu, tentukan tema, tokoh, peristiwa, dan pesan moral serta inti cerita dari teks ini. Silakan ya. Yang lain boleh berikan masukan kepada Velove, nanti Velove akan ketikkan. Silakan. Teman-teman, mari kita baca ini bersama-sama. Keluarga Lanang. Lanang dan keluarganya tinggal di daerah pesisir. Lanang tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mata pencaharian ayah dan Lanang adalah nelayan. Nah, sekarang kalian isi yang tema apa, tokoh apa. Ayo Mario, Deandra. Silakan diketik isinya, temanya tentang apa. Ayo diselesaikan, Nah, waktunya tinggal sedikit. Mem, kenapa cuma saya? Diri laki-laki. Pesan moral Pesan moral, pesan kebaikannya apa tentang teksnya tadi? Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ayah, tanam berikan TikToknya. Oke, silakan perhatikan gambar. Dan menggunakan perahu. Menggunakan perahu. Menggunakan peralatan tangkap sederhana.
Sederhana. Persamaannya menangkap ikan. Persamaannya mencari ikan. Jual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Apa tadi, Miss? Nelayan modern. Jual ikan. Nelayan modern. Persamaan. Yang ditanya Perbedaan nelayan modern. Nelayan modern itu apa? Silakan Ewa diskusi dengan teman-temannya. Kalau nelayan tradisional menggunakan perahu layar, kalau nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Oke, guys. Oke, kalau sudah Mem akan close room ya. Mem cek dulu di kelompok lainnya. Oke. Akan close room. Akan kelompok 1 dulu, presentasi hasil diskusinya tadi. Silakan share screen. Velove. Keluarga lanang, tokoh lanang dan ayah lanang, ibu lanang dan adik lanang. Peristiwa terjadi. Oke, terima kasih Velove. Bagaimana kelompok lain? Adakah yang perlu kalian tanggapi dengan hasil pekerjaan dari kelompok 1, nah? Sudah benar? Atau mungkin ada lagi tambahan dari kelompok? Coba lihat hasil pekerjaan kalian. Coba kelompok 2. Coba kelompok 2 Mem lihat punya. Ayo. Yang kelompok 2 sekarang coba share screen. Temanya badai laut dan keluarga lanang. Tokohnya lanang, ibu, ayah, dan adik lanang. Peristiwanya badai laut. Pesan moral, jangan pernah menyerah. Inti cerita, ayah lanang orang yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih Jovanka dengan timnya. Coba yang kelompok 3 presentasi dulu, silakan. Baru Mem akan simpulkan semua. Silakan kelompok 3 Nicholas. Jadi badai di laut dapat mencontoh sikap ayah lanang yang bertanggung jawab. Jangan cepat menyerah. Ayah lanang seorang yang bertanggung jawab atas keluarga. Terima kasih juga semuanya untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya. Sudah bagus jawabannya ya, sudah benar semua ya. Dari toko, habis itu dari temanya ya, dari peristiwanya, dari inti ceritanya, dan pesan moral. Pesan moral itu pesan kebaikan. Kayak tadi juga ada pesan moral untuk jangan pernah menyerah. Begitu juga dengan kalian, jangan pernah menyerah ya. Ya, ini salah satu ya teknologi yang digunakan oleh nelayan modern ya. Bisa kalian lihat cara menangkap ikannya. Wah, sudah benar tadi yang kalian bilang ya, nelayan modern itu menggunakan perahu bermesin ya. Lebih canggih. Baru menggunakan peralatan tangkap modern. Ini ya peralatan tangkap modernnya. Ini untuk nelayan modern. Hasil tangkapannya pun lebih banyak ya dibandingkan nelayan tradisional. Bagaimana dengan nelayan tradisional? Nah, ini nelayan tradisional masih manual. Ya, masih banyak orang di situ pakai tangan ya. Mereka masih menggunakan perahu layar sederhana ya. Masih menggunakan peralatan tangkap yang sederhana juga ya. Hasil tangkapannya pun tidak banyak ya. Ini. Nelayan tradisional yang pertama berlayar menggunakan sampan. Yang kedua, alat penangkap ikan berupa jaring atau jala. Yang ketiga, ikan hasil tangkapannya cenderung lebih sedikit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan banyak ikan. Sedangkan nelayan modern yang pertama berlayar menggunakan kapal bermesin yang lebih canggih. Ikan hasil tangkapannya lebih banyak dan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat. Ya,
Dari perkataan ini kalian bisa lihat ada alat penangkap ikan yang digunakan dapat berupa jaring ikan. Biasa ada juga yang menggunakan pukat harimau atau bom ikan. Coba kalian simak video berikut ini ya, supaya kalian tahu yang mana pukat harimau, yang mana bom ikan. Yang akan share screen. Jadi ini ya, pukat harimau atau trawl dalam bahasa Inggris adalah semacam pukat kantong yang dioperasikan dengan cara ditarik pada jarak yang panjang untuk menangkap ikan-ikan yang berada pada daerah yang dilewatinya. Ini prosesnya di dalam air laut ya. Nah, akhirnya ikan-ikan yang kecil malah ikut terjaring semua. Ya, ini salah satu contoh untuk bom ikan. Ya, bisa kalian lihat. Ini dia lempar bom ikannya dan meledak. Nah, ini menyebabkan terumbu karang menjadi rusak dan hancur ya. Nih, habis ini baru mereka ambil. Ini contoh gambar-gambar dari dampak negatif yang disebabkan oleh pukat harimau dan bom ikan. Oke, selanjutnya silakan. Mem ada pertanyaan untuk kalian. Silakan kalian join di kelas point. Silakan join dengan kode 85166. Bisa ada berapa orang? Iya, baru akan start kelas poinnya. Silakan kalian jawab ya. Tulislah contoh dampak negatif jika menangkap ikan menggunakan bom ikan. Ya, jadi apa kira-kira yang terjadi jika kita menggunakan bom ikan? Terumbu karang akan rusak. Good job. Ikan-ikan dapat mati dan terumbu karang rusak. Thank you, Deandra. Benar ya. Kevin, ikan akan punah. Oke, rusaknya terumbu karang. Yang kedua, kalau menggunakan pukat harimau, hampir sama ya. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, akibat jika menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan adalah ya ikan-ikan kecil akan ikut terjaring ya. Oke, kita lihat hasil pekerjaan kalian ya, pakai jaring ikan. Oke, menggunakan alat pancing yang ramah lingkungan. Oke, thank you Relil. Hello V. Tidak menggunakan bom ikan atau pukat harimau. Thank you. Menggunakan pancing, tidak menangkap ikan berlebihan. Benar ya. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Oke, thank you. Jawabannya sudah benar semua ya. Niko ini kalau sudah ketahui pasti lucu gambarnya. Wah. Oke, kita lihat hasil gambarnya. Wah, gambarnya Selin. Ini ikan apa Selin namanya? Punya tugas. Caranya ya. Punya tugas LKPD ini nanti kalian boleh kirimkan saja di Schoology ya. Kalian nanti tinggal kalian kirimkan di Schoology ya. Ini Mem sudah buat sesuai slide-nya masing-masing, nanti tinggal tuliskan namanya. Oke? Nanti tinggal tuliskan namanya baru isi. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mem akan berikan evaluasi dulu ya. Mem akan mulai ya. Silakan jawab, jumlahnya 10 nomor. Sudah, silakan. Oh, melambung. Oke. Kalau sudah semua Mem akan akhiri ya. Oke, kita lihat siapa yang ada di posisi pertama. Selamat untuk Samuel. Siapa yang bisa buat kesimpulan hari ini? Tadi kita belajar tentang apa saja? Yang pertama, yang tentang tokoh, tema, inti cerita. Yang kedua, apa yang kita pelajari tentang perbedaan? Nelayan tradisional dan nelayan modern. Kevin. Oke. Yang ketiga, kita belajar tentang dampak bom ikan dan pukat harimau. Oke, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Baik, kita akan tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Selin, silakan pimpin kita dalam doa, Selin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Tuhan, tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Ingat, besok kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, skema kegiatan ekonomi. Oke, sampai ketemu besok. Nah, bye.